Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah kullu ni'matin minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala jami'il alam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawam. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana khususun bi dzikri akhinal karim al-ustaz Samba Syafai LCMA, semoga selalu dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih mengkaruniakan kepada kita semua beberapa nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilm. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, mulai langkah awal dari rumah, sholat jamaah kita, dilanjut dengan gaji kita, semua mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga teraturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita jadikan panutan dan tentunya kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Mari sebelum kita memulai, seperti biasa kita hadiahkan Fatihah kepada para guru kita, para masyayikh terutama yang atau musannif hadil kitab, Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami dan syarihnya Syekh Imam Nawawi, Syekh Nawawi, serta khusus karena sekarang saudara-saudara kita yang di Palestina juga sedang berjuang untuk kemerdekaan negaranya, kita hadiahkan Fatihah. Semoga dengan hadiah Fatihah ini saudara-saudara kita diringankan bebannya, segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua punya jatah atau punya kesempatan untuk bisa sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, juga di Masjidil Aqsa. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah thumma al-adharatin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lijma azwaji wa dhurriyyati wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal anbiyatil mustahidin wal awliya sallallahu wa susun sahabatul kitab Syekh Salim bin Ismar al-Hadrami wa Syekh Nawal Bandani wa lijma masyayikhin wa masyayikhin wa lijma satitatin wa satitatim rahmatullahi ta'ala alaihim wa nafa'ana bihim wa bi'alumihim wa middana bi asrarihim wa a'ada alina min barakatihim bidarin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين وخصوصا لجميع شهداء استقلال فلسطين وإلى جميع المجاهدين في ذلك المكان وفي جميع أنحاء العالم اللهم انصرهم نصرا عزيزا نصرا عاجلا 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 نصرا من عندك يا الله يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mari sampai mana? Tasdik tasahud awal. Kalau salam mudah ya. Salam iya, udah kan? Udah. Berarti sekarang waktu sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syari rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'alumihima wa middana bi asrarihima wa a'ada alaina wa ala auladina wa ala tullabina fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Awqatus salati khamsun. Ini pembahasan tentang waktu sholat. Jadi kalau dalam kitab-kitab klasik itu pembahasan waktu sholatnya tetap menggunakan matahari, bukan menggunakan jam. Kadang-kadang karena kenapa kita masih memakai seperti itu? Cuma karena kadang-kadang kita sudah terbiasa menggunakan jam, maka kita lupa dengan dasarnya. Dasarnya kalau penentuan waktu sholat itu perjalanan matahari. Misalkan munculnya matahari, tenggelamnya matahari, matahari pas di tengah-tengah kita, itu yang kita jadikan patokan, bukan jam. Karena kadang-kadang jam itu bisa berubah. Sekarang lah contohnya sekarang. Bulan yang lalu mungkin kita sholat subuh jam berapa? Sekitar jam 4 ya. Sekarang udah jam 4 lebih, lumayan banyak. Terus sholat Isya itu sebulan yang lalu mungkin jam 7 kurang. Sekarang udah jam 7 lebih. Kalau yang dijadikan patokan itu jam, nanti kita khawatirnya itu kalau kita sholat bukan hanya di luar waktunya atau setelah habis waktunya, sebelum masuk waktunya pun kita sholat. Kalau kita tahu itu haram hukumnya. Tapi kalau nggak tahu, ya cuma sholatnya nggak sah lah. Nggak tahu, misalkan dianggapnya sekarang udah masuk waktu Isya karena hitungannya jam, ternyata waktunya sudah berubah. Itu belum masuk waktunya sholat Isya, kita udah sholat Isya, berarti sholat kita nggak sah. Kalau tahu belum waktunya tapi nekat sholat, berarti kita dosa gitu. Makanya patokan utamanya sebenarnya itu perjalanan matahari selama 24 jam itu. Nah, jadi kadang-kadang kita harus kembali ke sesuatu yang kelihatannya udik, kelihatannya jadul, tapi itu tidak berubah. Makanya kalau dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah al-Nahdliyah atau teman-teman kita yang dari Nahdlatul Ulama itu kaidahnya al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita menjaga, melestarikan yang jadul, yang lama, tapi yang masih bagus. Contohnya ini, sholat pakainya waktunya tetap pakai peredaran matahari.
Tapi wal akhdhu bil jadidil aslah, kita tidak menutup kemungkinan mengambil sesuatu yang baru, sesuatu yang terkinikan, tapi lebih bermanfaat, lebih baik. Jadi sesuatu yang lama yang masih relevan itu kita pakai, tapi kita tidak menutup kemungkinan mengambil sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih sesuai, lebih cocok dengan zaman, tapi yang lebih bermanfaat. Nah, kita ngambil al-jadidil al-qadimi sholihnya itu pakai hitungan matahari. Cuma karena kadang-kadang kita nggak sempet, maka disederhanakan mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh ahli falak. Kalau di Indonesia ya biasanya sudah tertulis di kalender, dan itu ngikutinya atau menandainya pakai jam. Cuma sebagai tanda saja. Tapi kalau matahari itu patokan utamanya gitu. Nah, di sini yang akan kita bahas juga waktu-waktu menggunakan perputaran matahari dalam 24 jam. Nah, waktu sholat itu kan ada 5. Sholat yang wajib bagi umat Islam itu kan ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu semua ada waktunya masing-masing. Awqatus sholati khamsun. Waktu sholat itu ada 5. Yang pertama, awwalu waqti dhuhri zawalu syamsi, wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithluhu ghairu dhillil istiwa. Nah, sekarang pertama yang dibahas itu waktu zuhur. Waktu zuhur itu mulainya kapan? Zawalu syamsi. Matahari itu sudah mulai miring zawal itu ya mulai bergeser dari yang tadinya tepat lurus di atas kita, itu mulai menggeser ke arah mau tenggelam. Berarti kalau di kita itu arah barat. Mulai miring itu sudah masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan akhir dari waktu sholat zuhur itu masiru dhilli syai'i mithlah. Jadi misalkan ini ada botol, itu bayangan botol ketika ditaruh di tengah lapangan misalkan kan, matahari itu ketika bersinar pasti akan ada bayangannya di setiap barang yang kena sinar matahari itu. Nah, kalau bayangan ini sudah sama dengan aslinya, kalau tadi kan di tengah-tengah terus mulai miring. Nah, ketika bayangan sesuatu itu sudah sama, diukur sama, maka itu sudah berakhir waktu zuhurnya. Ghairu dhillil istiwa, bukan pas ketika matahari di tengah-tengahnya. Jadi pas matahari di tengah itu belum mulai masuk. Dimulai masuknya waktu zuhur itu ketika dari istiwa itu sudah mulai menggeser ke arah barat. Kalau di kita ke arah barat, itu baru masuk waktu zuhur. Nah, terus waktu sholat itu pun terbagi. Waktu sholat itu terbagi, ada yang 7, ada yang 6. Jadi yang zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya itu ada 7. Kalau subuh itu hanya ada 6. Mana ini? Nah, pembagian secara global itu ada 3 sesuai dengan hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Salat di awal waktunya berarti begitu masuk waktu sholat, kita sholat
itu adalah keridhaan Allah atau kerelaan Allah. Apa istilahnya ya? Allah sangat meridhoi orang-orang yang mau sholat di awal waktunya. Kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sholat di tengah waktu, misalkan sudah waktunya zuhur itu sudah 1/4 dari waktu zuhur itu sudah kelewat, maka itu waktu tengahnya. Nah, kalau kita sholat di waktu tengahnya, itu rahmatullah. Kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah itu, setelah habis waktu ridwan, waktu rahmat, berarti waktu yang terakhir, kan secara global itu dibagi 3. Nah, bagian terakhir itu afwullah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara global pembagiannya menjadi 3. Tapi secara rinci nanti bisa dibagi menjadi 7 atau 6 Nah, di sini artinya apa? Artinya bahwa kita kadang-kadang salah membuat istilah. Sholat harus pada waktunya. Kalau enggak pada waktunya, seolah-olah tidak pada waktunya itu bukan habis adzan langsung. Atau kita kalau mendengar adzan itu harus langsung ke masjid. Siapa yang mengharuskan? Enggak harus sebenarnya. Cuma karena kita sudah termindset seperti itu, seolah-olah yang enggak seperti itu bukan orang yang soleh. Seolah-olah seperti itu. Padahal waktu itu terbagi menjadi 3 itu tadi. Selama masih di dalam waktunya, maka itu tepat di waktu sholatnya. Karena kadang-kadang kan sholat harus tepat waktunya. Nah, tepat itu bukan berarti begitu masuk itu langsung, enggak. Bisa kita misalkan habis kerja kita proyek, kerja kita kuli, begitu adzan kita langsung ke masjid, langsung wudhu, langsung ikut sholat jamaah. Bayangkan, habis ngechat, chatnya kebetulan chat minyak, itu kan harus kita bersihkan dulu. Kalau wudhu kita terhalang oleh cat minyak itu, berarti wudhu kita nggak sah. Kalau wudhu kita nggak sah, berarti apa? Sholat kita nggak sah. Maka kita ngelihat orangnya dulu, atau dia kerja sampai jam mau masuk duhur lah, mau masuk duhur, terus istirahat, adzan, sementara perutnya lapar. Kalau nanti dipaksakan sholat, malah sholatnya nggak bisa khusyuk karena cacingnya sudah kriuk-kriuk. Maka ya makan dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini itu makannya itu batasnya batas kenyang syar'i. Batas kenyang syar'i itu ya kira-kira makannya itu sudah bisa menjadi kekuatan untuk beribadah, bukan kenyang secara urfi, kenyang secara adat, kebiasaan orang kalau di depan makanan kan kalau belum bosen itu belum berhenti. Nah ini nggak boleh. Jadi boleh makan dulu atau dianjurkan makan dulu, tapi secukupnya. Secukupnya itu ya cukup untuk kekuatan kita sholat, atau kebiasaan kita makan seperti itu di hari-hari biasa tanpa dilebih-lebihkan. Kalau di sini ada sekitar 1/8 isi ruang di dalam perut kita. Cuma kan kita nggak ngukur 1/8 itu seberapa. Ya yang penting nggak berlebih-lebihan lah. Dan itu sudah bisa untuk kekuatan kita sholat. Nah tuh nanti kita persiapan dulu. Kalau misalkan badannya kotor, ya mandi dulu, atau minimal kita bersihkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air wudhu kepada anggota tubuh kita.
Minimal itu. Jadi kita tidak sembarangan. Ibadah itu harus berdasarkan ilmu, bukan karena omongan orang, bukan karena hal-hal yang sedang dipopulerkan. Enggak. Kita harus, kalau ibadah yang seperti ini harus berdasarkan fikih, harus berdasarkan fikih. Jadi semua harus kita tata dengan benar-benar. Enggak bisa terus pokoknya begitu adzan kita langsung ke masjid. Ya enggak. Kita harus mempersiapkan diri kita, membersihkan diri kita. Pokoknya syarat sahnya sholat harus kita utamakan dulu. Kalau syarat sahnya sholat belum terpenuhi, maka kita nggak bisa sholat, ya kan? Pakaian kita misalkan yang kita pakai karena pakaian kerja, najisnya sedikit nggak apa-apa dipakai. Nah, ketika mau sholat, ya harus ganti pakaian dulu. Kalau misalkan, ya biasanya kan orang-orang kerja, apalagi yang kerja bukan berarti kasar, nggak, maksudnya memang yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu, kadang-kadang kencing pun tidak begitu memperhatikan cipratan najisnya. Berbeda kalau mungkin yang kerjanya di kantor, di dalam ruangan, mereka kan jarang ketemu dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau urusannya misalkan dengan got, dengan segala macam, itu kan kemungkinan kena najisnya itu sangat-sangat mungkin. Maka sebelum sholat juga harus diperhatikan. Kan harus suci tempat, suci badan, serta suci pakaian dari najis. Nah itu harus, yang paling harus kita utamakan itu seperti itu. Jadi yang namanya sholat tepat waktunya itu ya selama masih di dalam waktunya sholat itu. Tapi jangan sampai diakhirkan, sengaja mengakhirkan sholat. Terus misalkan zuhur nih, zuhur nggak apa-apa ya, agak pembahasannya agak melebar ya. Tapi ini inti kehidupan kita juga, inti kehidupan. Kadang-kadang kita menyepelekan sholat, padahal sholat itu sesuatu yang nantinya akan dihisab paling pertama. Kalau sholat kita benar, sholat kita baik, insya Allah amal yang lainnya akan ikut baik. Tapi kalau sholat kita sudah sembarangan, sholat kita sudah kita sepelekan, jangan harap yang lain bagus. Wong kewajiban yang utama aja kita sepelekan. Nah, jangan sampai kita menunda-nunda sholat bukan karena sesuatu yang mendesak, bukan karena darurat, sampai akhir waktunya dan tidak mencukupi untuk sholat secara penuh. Misalkan sholat duhur itu taruhlah kalau pakai jam itu 3:30 udah selesai. 3:30 udah akhir, berarti 3:30 udah masuk waktu asar. Nah kita nyantai-nyantai, misal cuma duduk-duduk ngobrol sama temen atau ya hal-hal yang tidak begitu urgent banget, suruh sholat entarlah sampai jam 3:20, misalkan 28 menit, kan berarti kurang 2 menit. Belum nanti wudunya, belum nanti mempersiapkan yang lainnya. Ternyata ketika kita sholat itu cuma muat Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung apa? Masuk asar. Nah, kalau yang seperti ini itu termasuk mengakhirkan sholat yang sampai haram, karena nggak ada alasan yang masuk akal, cuma nganggur-ngangguran, cuma hal yang tidak urgent, meninggalkan sholat di dalam waktunya. Sholat yang dilakukan itu yang masuk ke waktu zuhur misalkan, itu hanya takbiratul ihramnya. Selainnya itu sudah masuk di waktu asar. Sah nggak sholatnya? Sah nggak? Sah betul. Sholat nih, dia nggak ada urusan apa-apa, diakhirkan sampai akhir waktunya, cuma muat Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia lanjut adzan asar. Sah betul.
Sah nggak kata DKM? Enggak. Sah. Sah. Karena masih ada takbiratul ihram di dalam waktu zuhur, tapi hukumnya haram. Karena mengakhirkan waktu tanpa alasan yang jelas sampai tidak tertampung seluruh sholat zuhurnya di dalam waktunya. Yang tertampung di dalam waktunya hanya takbiratul ihramnya. Nah, itu yang seperti itu sampai haram. Tapi kalau waktu jawas bila karoha wa yastamiru ba'da fara'il waqti fadilah yabqa min al-waqti ma isa'a wa laysa lahu waqti. Nah, kalau yang waktu boleh tapi makruh itu ya kalau mepet banget masih di dalam waktunya semua, misalkan sholat zuhur itu diakhirkan banget, masih mepet banget lah, udah injury time tapi masih, nah itu makruh lah kalau seperti itu. Nah, ini yang menyepelekan sholat sampai seperti ini, itu yang difirmankan oleh Allah, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dan orang-orang yang dari alladzina hum an sholatihim sahun, wailul lil musallina, celaka bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat kok celaka. Nah, kalau berhenti di sini ini bahaya. Berarti mending gak sholat lah, ya kan? Kalau sholat celaka, makanya dilanjutkan, nggak boleh berhenti di situ. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang dari sholatnya itu lupa. Maksudnya itu lupa itu ya seperti itu tadi, mengakhirkan sholat tanpa ada sebab yang jelas, tanpa ada sebab syar'i, tanpa ada darurat, diakhirkan sampai akhir waktunya, atau bahkan tidak mendapatkan waktu sholat itu sampai kehabisan waktu. Itu wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan orang yang dalam sholatnya nggak ingat Allah, bukan. Karena ya mungkin 99% dari kita, sholat kita itu memang masih lupa. Ketika kita sholat, paling ingat sholat itu ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim, ya Allah utangku masih banyak, bismillahirrahmanirrahim. Itu udah mikirin yang lain, itu wajar, manusiawi. Gak ada yang terus dalam sholat benar-benar hanya ingat Allah, enggak. Makanya ayat wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun itu bukan untuk orang yang sholat ketika sholatnya pikirannya kemana-mana, enggak. Itu bukan berarti kita tidak mengusahakan untuk khusyuk, enggak. Khusyuk itu harus kita usahakan, tapi kita tidak boleh menyalahkan orang yang sholat tapi di dalam sholatnya masih mikir kemana-mana. Jangan sok-sokan dah kita kadang-kadang kalau misalkan ceramah, sholat itu harus khusyuk, ketika itu hanya Allah yang kita ingat. Yang ngomong pun gak bisa seperti itu. Bill Gates kalau ngomong seperti itu. Ustaz Sambas itu saya yakin tidak semua dalam sholatnya itu hanya ingat Allah, enggak. Pasti ada ingat yang lain. Apalagi kalau Ustaz Sambas kan menjiwai tentang perjuangan Palestina misalkan lah. Dalam sholat pun pasti ada bayangan bagaimana anak-anak Palestina ditembak ini, itu pasti muncul seperti itu. Bagaimana kita terdidik, bagaimana kebiasaan kita, itu pun akan muncul dalam sholatnya. Itu. Jadi bukan tujuannya untuk orang-orang yang seperti ini, tapi orang yang menyepelekan sholatnya sampai akhir waktunya. Gitu. Itu baru bahas dulu aja udah muter-muter sampai jauh ya. Tapi gak apa-apa, memang waktu sholat itu ya seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa memang yang paling baik sholat itu ya di awal waktu.
kalau tidak ada darurat syar'i, kalau nggak ada hajat yang syar'i, nggak ada alasan yang masuk akal, yang terhitung dalam syariat. Tapi kalau misalkan kerja dan istirahatnya memang ditentukan jamnya, ya kewajiban kita sebagai manusia yang harus mengikuti aturan ketika kita masuk dalam satu lingkup perusahaan, ya itu pun harus kita lakukan karena perjanjian kerja kita itu mengikat kita, mengharuskan kita mengikuti aturan yang sudah disepakati. Kalau kita mau kerja, misalkan kita sepakat, kita tanda tangan bahwa nanti boleh istirahat setengah 12, maka sebelum setengah 12 kita nggak boleh istirahat. Kalau kita nekat istirahat tanpa izin, tanpa minta mungkin dispensasi ke atasan atau karena itu peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Ketika kita mau kerja, ya kita harus mengikuti aturan itu. Kalau nggak mengikuti aturan, berarti kita khianat. Sama aja korupsi itu bukan hanya duit, waktu pun bisa jadi korupsi, nggak main-main. Dalam Islam itu semua diperhatikan. Al-ahad, perjanjian itu tidak boleh kita khianati. Maka ketika misalkan seperti itu terus biasanya kan jam 12 ya. Sementara waktu zuhurnya maju jadi setengah 12 misalkan. Sementara boleh istirahat jam 12. Ya begitu adzan, ya kita nggak ke masjid, nunggu waktunya boleh keluar, karena itu perjanjian dan wajib kita taati ketika sudah kita sepakati. Gitu loh. Kita harus tahu skala prioritasnya. Kalau kita ngejar sholat setelah azan langsung sholat, itu hukumnya apa? Afdholiyah, keutamaan. Jadi nggak sampai derajat wajib. Kalau menepati janji, tidak berkhianat, itu hukumnya wajib. Maka yang kita utamakan adalah kewajiban kita. Sementara yang sifatnya afdholiyah atau sampai ke sunnah itu kan yang sekundari, yang kedua. Maka kita harus mendahulukan yang wajib dulu. Yang harus kita tunaikan itu ya yang sudah kita sepakati perjanjian antara perusahaan dan karyawan itu. Udah, itu awalu waktu zuhri sama akhirnya. Lanjut, wa awal waktul asri, wa awal waktil asri, dan mulainya waktu asar itu idza sara dhillu kulli syai'in mithlah, ketika bayangan setiap sesuatu, bayangan benda itu alhamdulillah menyamai benda itu sendiri. Misalkan botol, ketika matahari sudah mulai berjalan ke arah barat, ke arah tenggelamnya, itu bayangannya sudah sama panjangnya, maka itu sudah masuk waktu asar. Tapi pas sama wazada qalilan, tambah sedikit. Jadi kalau pas sama itu baru habis waktu zuhur. Terus kalau udah mulai geser dikit, lebih panjang dikit, itu masuk waktu asar. Wa akhiruhu, dan akhirnya itu ghurubus syamsi, ketika matahari sudah tenggelam. Jadi walaupun misalkan biasanya 5:30 itu sudah tenggelam, tapi ternyata tenggelamnya jam 6 misalkan, kan jamnya itu waktu perputaran mataharinya itu kadang-kadang bergeser dari jam yang 24 jam itu. Makanya ukuran utamanya itu ya perjalanan matahari tersebut. Dah, yang itu yang waktu asar. Terus waktu yang ketiga, wa awal waktil maghribi ghurubus syamsi. Waktu maghrib itu mulainya ketika matahari sudah tenggelam. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Sedangkan waktu maghrib itu berakhir ketika mega yang merah itu sudah hilang. Wa awal waktil isya, kalau waktu isya itu
hurubus syafaqil ahmar, mulai hilangnya mega yang merah digantikan mega yang biasanya habis merah terus putih sebentar terus gelap gitu ya. Wa akhiruhu, sedangkan akhir waktu sholat isya itu panjang. Tulu'ul fajris shodiqi, munculnya fajar shodiq. Biasanya kalau saat sekarang fajar shodiq itu ya sekitar jam 4 lebih sedikit lah. Jadi waktu subuh itu kan ditandai dengan munculnya fajar shodiq. Setelah itu baru masuk waktu subuh. Nah, waktu isya itu terbentang dari tenggelamnya mega yang merah sampai munculnya fajar shodiq. Berarti selama masih dalam waktu itu masih waktu isya. Jadi bukan waktu isya habis jam 10, karena saya pernah ditanya, boleh enggak sholat isya jam 12 malam? Ya boleh-boleh aja. Nah, tapi dia ternyata ada yang mengatakan bahwa sholat itu kalau isya enggak boleh lewat dari jam 12. Dulu siapa yang bilang? Adalah gitu. Nah, enggak, kita dasarnya itu pakai kitab, pakai ilmu. Kalau yang saya pelajari dari kitab-kitab yang diajarkan di pondok pesantren itu semua waktu, bahkan dari SD kecil itu sudah diajarkan waktu isya itu akhirnya sampai munculnya fajar shodiq. Selama belum muncul fajar shodiq, maka di situ masih boleh sholat isya, masih boleh itu. Wa awwalu waqti subhi, sedangkan waktu subuh itu mulainya tulu'ul fajri shodiqi, munculnya fajar shodiq, wa akhiruhu tulu'us syamsi, dan akhirnya itu munculnya matahari. Selama belum muncul matahari ya masih bisa. Misalkan sekarang jam 5:30 kurang, ini matahari kan belum muncul, ini masih bisa sholat subuh. Jangan terus sholat subuh kok kesiangan. Ya enggak kesiangan, kok belum muncul kok mataharinya. Ya kan masih boleh. Ya kadang-kadang kita sok-sokan sholat subuh kok kesiangan, sampai nggak tahu waktu. Ini kan masih bisa waktu sholat subuh, masih boleh, nggak apa-apa. Ya, ada yang udah kesiangan lah, akhirnya nggak sholat. Ini yang berbahaya. Yang penting kita tekankan, ya kita rubah mindset kita bahwa sholat itu bagaimanapun harus kita lakukan. Kita usahakan, kita tekankan minimal ke diri kita dulu. Nah kadang-kadang kita diundang tahlilan sergap, diundang mujahadah sergap, seneng datang, pengajian maulid seneng, tapi diundang sholat tar dulu banyak kan ya gitu. Karena kalau pengajian misalkan ada ceramah, apalagi kiainya agak banyol, agak lucu, itu banyak yang datang. Tapi kalau suruh sholat, ya ntar dulu, itu urusan masing-masing, alasannya kan gitu. Padahal yang paling utama itu sholat. Makanya kita tekankan dulu ke diri kita, ku anfusakum dulu, kita dulu. Setelah kita bisa menjalankan itu, baru wa ahlikum, keluarga kita. Kita nggak usah muluk-muluk lah mau merubah pesona kauripan biar orangnya rajin sholat semua, biar orangnya agamis semua. Nggak usah. Rubah dulu diri kita sendiri. Kita benar belum sholatnya, benar belum dalam bermuamalahnya. Kalau kita sudah benar, keluarga kita benerin. Kalau semua berpikir seperti itu, nggak usah mikir ngerubah tetangganya. Wong tetangganya sudah berubah sendiri kok, iya kan? Kalau semua mikir begitu, akhirnya ya semua baik semua. Tapi kalau semua mikir saya mau merubah pesona kauripan biar menjadi lebih baik, semua mikirnya gitu, nggak pernah mikir diri sendiri. Akhirnya ya saling gontok-gontokan, wong ngapain lu ngurusin gua kan gitu. Akhirnya sama orang yang itu juga, ya ngapain ente ngurusin saya, wong
urusan kita masing-masing, malah nggak jadi baik. Makanya kita perbaiki diri kita dulu, minimal dari hal yang paling mendasar. Orang Islam, kita hidup sebagai manusia, itu tujuan kita adalah untuk beribadah. Lah, ibadah yang paling utama untuk umat Islam itu ya sholat, karena sholat itu pembeda antara orang Muslim dan non-Muslim. Maka yang harus kita perhatikan benar-benar itu ya sholat kita. Kita mungkin diundang apalah pengajian, diundang tahlilan, itu rajin. Nah, itu harus kita imbangi. Sholat kita harus kita rajinkan lagi, jangan dibalik. Itu kan kalau undangan tahlilan, yang pertama kita bisa silaturahim, ketemu sama tetangga, ngobrol-ngobrol, ya mengakrabkan diri. Yang kedua dapat berkat. Nah, itu kadang-kadang kita cuma memperhatikan ibadah sosial, tapi yang inti yang menyelamatkan kita, sholat kita itu enggak kita perhatikan. Nah, makanya kita harus seimbang antara kesolehan pribadi sama kesolehan sosial. Nah, tapi yang paling harus kita kedepankan itu ya diri kita dulu sendiri, kita betulkan gitu. Dah. Wa indabu takhiru sholatin isya. Nah, al-aswaq salah satu dah. Jadi mega itu ada mega kuning, mega merah dan mega putih. Nah, wa yundabu takhiru sholatil isya ila ayyaghib asy-syafaqil ahmar wal abyad. Ini malah disunahkan untuk sholat isya. Sholat isya itu disunahkan diakhirkan sedikit. Jadi bukan pas masuk waktu isya langsung sholat, enggak. Sunnahnya itu kalau sholat isya itu diakhirkan sedikit sampai mega yang merah sama putih itu hilang. Nah, kan bukan begitu masuk langsung sholat kan. Bahkan sunnahnya kalau isya itu seperti itu. Begitu mega yang merah hilang, itu kan sudah masuk waktu isya. Nah, tapi sunnahnya nanti nunggu mega yang putih hilang juga. Jadi ada jeda agak sedikit. Nah, kalau sholat subuh itu dalam hadis lain itu ada hatal istiror, sampai ada kekuning-kuningan, agak terang sedikit. Makanya kalau di pondok-pondok itu biasanya begitu masuk waktu subuh itu enggak langsung sholat jamaah, enggak, adzan tetap adzan, tapi habis itu kan baca Quran, ngapalin dan segala macam, ada kegiatan yang dilakukan. Lah kalau kita nggak ada kegiatan yang dilakukan, tetap sholatnya diakhirkan, ya tidur lagi, akhirnya nggak sholat. Nah, kalau udah bangun, udah waktunya sholat, terus nggak langsung sholat, tidur lagi, maka ketika ketinggalan waktunya itu kita berdosa, ya kan? Jadi kemarin kan kita sempat bahas, kalau orang tidur itu nggak ada kewajiban apapun, kan, termasuk rufi'al qalam, walaupun nabrak waktu sholat, tapi ada syaratnya. Di dalam waktu sholat itu nggak terbangun. Kalau sudah bangun, ya wajib baru sholat. Kalau nggak mau sholat terus tidur lagi, nah itu haram, dosa. Makanya harus kita perhatikan. Jadi jangan setengah-setengah. Kan katanya kalau tidur nggak ada kewajiban, nggak ada tuntutan, ya udah tidur lagi. Nah itu nggak boleh. Wong bangun udah jam 5 bangun kok, malah nggak terus mandi atau sholat, tidur lagi sampai jam 7. Nah itu nggak boleh seperti itu. Nah jadi kalau khusus waktu isya itu disunahkan sampai benar-benar hilang mega merah sama mega putihnya. Kalau waktu subuh itu hatal isfiror, ada sedikit kekuning-kuningan, berarti agak siangan dikit. Tapi nggak sampai muncul matahari atau sampai terang-terang gini. Ini kan walaupun belum muncul matahari kan udah terang banget. Ini udah
ya nggak kesiangan sih, udah mepet banget ya, udah nggak masuk waktu sunahnya gitu. Jadi intinya waktu sholat itu terbagi menjadi beberapa bagian, secara global terbagi menjadi 3, yaitu waktu ridho atau waktu ridwanullah, yang kedua waktu rahmat Allah, yaitu tengah-tengahnya, yang ketiga waktu afwullah, ampunan Allah, ya masih diampuni, maksudnya itu masih diampuni karena masih di dalam waktunya. Tapi kalau sudah mepet banget sampai nggak muat untuk waktu sholat secara utuh, itu sudah masuk ke haram gitu. Kalau selama masih cukup, walaupun mepet banget, ya masih boleh-boleh saja. Itu saja mungkin tentang waktu sholat. Nanti bisa kita pahami bareng sambil diskusi ngobrol santai, nggak apa-apa. Yang penting intinya itu, selama masih di dalam waktu sholat itu masih tepat waktu, dan kita harus menekankan, harus mulai apa istilahnya, mungkin beberapa agak kendor atau apa, ya minimal diri kita lah untuk benar-benar memperhatikan sholat kita. Setelah kita bisa memperbaiki sholat kita, keluarga kita, setelah itu terserahlah, kalau masih istilahnya masih bisa ya tetangganya. Tapi kalau enggak pun, yang penting ku anfusakum wa ahlikum, karena bagaimanapun tetangga juga akan lihat ke kita. Kalau kita bisa menjadi contoh dengan yang baik seperti itu tanpa kita ngomong pun, insya Allah tetangga juga ya lama-lama akan ngikut. Tapi kalau kita ngomong tapi nggak bisa jadi contoh, ya sama aja bohong. Gitu aja. Semoga kita, keluarga kita, anak cucu kita termasuk orang-orang yang benar-benar memperhatikan sholatnya, dan termasuk ahlul ilm, dan diselamatkan di dunia dan akhiratnya. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Akhirul kalam dan Allah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.